Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Ramadhani dengan NIM 220180666 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis plan saya, yaitu Donatsu, dan kesukaan kamu. Baiklah, yang pertama di sini ada ringkasan eksekutif. Donatsu merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang makanan, khususnya makanan ringan. Donatsu merupakan donat yang memiliki aneka rasa dan warna. Teksturnya lembut dan punya bermacam ukuran, mulai dari ukuran yang kecil, sedang, hingga ukuran yang besar. Donat ini terbuat dari tepung terigu, gula, margarin, susu, kuning telur, garam, vanili, dan air mineral. Donat ini sangat cocok dinikmati saat merasa lapar, saat bersantai, dan cocok untuk menjadi hadiah serta dimakan di acara tertentu seperti acara ulang tahun. Baiklah, selanjutnya di sini ada table of contents. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang serta visi dan misi. Lalu ada pembahasan yang berisi aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek produksi, dan aspek keuangan. Lalu yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ada yang pertama itu latar belakang. Donat merupakan makanan ringan yang banyak disukai oleh masyarakat di berbagai kalangan usia. Alasan saya memilih usaha ini karena usaha donat sangat mudah dikembangkan dan dijalankan. Prospek pasar yang dibidik untuk usaha ini adalah orang dewasa yang telah bekerja dan juga remaja seperti mahasiswa dan anak sekolah. Untuk lokasi, usaha ini memilih Jalan Merak sebagai lokasi usaha. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visi, yang pertama mampu bersaing di dunia bisnis dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi usaha yang terkenal dan sukses. Lalu untuk misinya, yang pertama, membuat produk berupa donat yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen, lalu dapat menguasai bisnis dengan baik dan mengembangkan bisnis ini, kemudian mengembangkan makanan yang lezat dengan harga yang terjangkau, dan lalu memberikan inovasi dan kreasi dalam mengembangkan rasa, dan yang terakhir teliti dalam menjaga kualitas pelayanan, rasa, kebersihan, dan tampilan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya, masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama di sini ada aspek pemasaran. Lalu ada gambaran umum pemasaran dan A, segmentasi pasar. Segmentasi demografis, yang pertama ada segmentasi demografis. Segmen Donatsu adalah masyarakat dewasa yang telah bekerja, baik yang telah berkeluarga maupun single, mahasiswa, anak sekolah, dan masyarakat lainnya yang berada pada usia remaja dan dewasa. Selanjutnya ada segmen geografis. Donatsu berada pada Jalan Merak yang padat penduduk, mulai dari masyarakat yang berada di sekitar Jalan Merak, mahasiswa Universitas Negeri Padang, dan dekat dengan Baskul Grand Mall, serta Jalan Raya. Selanjutnya untuk segmen psikografis, masyarakat dengan berbagai perilaku kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati donatsu karena donatsu merupakan makanan yang siap santap dan memiliki harga yang terjangkau serta mempunyai rasa yang lezat. Donatsu dapat dinikmati untuk mengganjal perut namun juga dapat mengenyangkan sehingga berbagai kalangan dapat menikmatinya. Selanjutnya ada target pasar. Nah, Donatsu menargetkan produk makanan ini pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha yang menginginkan makanan dengan rasa dan tampilannya menarik dan berkualitas, namun dengan harga yang terjangkau dan ramah di kantong. Selanjutnya untuk positioning, Donatsu menargetkan serta memposisikan diri sebagai usaha makanan yang memberikan jaminan kualitas kebersihan, rasa, dan tampilan produk pada konsumen yang tentunya dengan harga terjangkau. Serta usaha ini yang selalu memberikan inovasi terhadap tampilan donat dan juga akan memberikan layanan yang baik kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan agar konsumen nyaman, senang, dan menjadi konsumen langganan tetap di Donatsu. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Donatsu merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan ringan yang memiliki aneka rasa seperti coklat, matcha, vanila, kacang, stroberi, susu, dan banyak rasa lainnya. Donatsu juga tersedia dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran kecil, sedang, dan besar. Tentunya harganya juga berbeda. Untuk kualitas, tekstur donat yang lembut merupakan prioritas usaha kami, karena dari donat yang lembut akan menghasilkan rasa yang nikmat ketika dimakan. Selanjutnya ada harga. Kami membedakan harga melalui ukuran donat. Untuk ukuran donat, kami mematok harga 2.000 untuk satu donat, ukuran sedang 3.000, donat ukuran besar 5.000. Nah, untuk pembelian per box, kami akan memberikan potongan harga. Jadi, satu box itu ukurannya 6 buah donat. Untuk satu box ukuran kecil 10.000, satu box ukuran sedang 16.000, satu box ukuran besar 28.000, dan satu box ukuran campur, dua kecil, dua sedang, dan dua besar. Maaf, ini 18.000.
Selanjutnya, distribusi. Kegiatan distribusi melalui toko donatsu dan pengantaran ke alamat oleh kurir. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan pelanggan dapat langsung datang ke tempat donatsu dan langsung membeli di sana, ataupun dapat meminta layanan pengantaran oleh kurir dengan sistem pembayaran cash on delivery dengan syarat harga pembelian minimal 10.000. Dan terakhir ada promosi. Nah, promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk ini adalah dengan memasang papan nama yang cukup besar untuk menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar lokasi. Kemudian cara lainnya adalah dengan secara langsung kepada konsumen seperti membuat poster. Dan selain itu juga akan dipromosikan melalui berbagai sosial media karena saat ini sosial media merupakan media yang bagus untuk mempromosikan suatu produk. Adapun media sosial yang dapat digunakan adalah Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Berikut merupakan contoh poster donatsu. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Di sini ada opportunities. Yang pertama, banyak masyarakat yang menyukai donat yang lembut. Lalu masyarakat banyak menyukai makanan yang memiliki warna dan bentuk yang lucu. Contohnya donat. Lalu proses distribusi mudah. Masyarakat yang kini lebih pintar dan modern yang lebih mementingkan kualitas produk daripada harga yang murah. Lalu gaya atau tren masyarakat modern yang tidak mau ketinggalan zaman buat mencoba atau membeli sesuatu. Dan terakhir, masyarakat menyukai dan membutuhkan hal praktis dan mudah. Selanjutnya ada treats. Banyak kompetitor di bidang yang sama, adanya pesaing dengan membuat donat yang berbeda namun harganya setara, lalu usaha makanan ringan yang lain telah banyak dikembangkan. Nah, di sini ada strengths. Yang pertama itu kualitas donat baik, produk mudah dipasarkan, harga terjangkau, rasa donat bervariasi, serta kualitas pelayanan baik. Dan di sini ada weakness-nya. Yang pertama itu karyawan dalam produksi terbatas, lalu harga bahan baku tidak stabil, dan yang terakhir brand belum terkenal. Nah, di sini kami memiliki strategi. Yang pertama itu strategi strengths and opportunities. Yang pertama, menawarkan donat dengan kualitas yang baik, memiliki variasi rasa dengan harga terjangkau, lalu memasarkan produk melalui sosial media dengan membuat konten menarik, dan yang terakhir, menyediakan layanan antar pesan ke alamat. Selanjutnya, strategi strength dan traits. Yang pertama itu memposisikan diri sebagai usaha donat yang memiliki kualitas yang baik dan memiliki variasi yang lebih menarik daripada pesaing lainnya, namun dengan harga yang terjangkau. Lalu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga konsumen merasa senang karena masih banyak usaha lainnya yang kurang mementingkan pelayanannya kepada konsumen. Nah, di sini ada strategi weakness and opportunities. Yang pertama itu mengoptimalkan karyawan yang telah ada dengan memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, lalu mengoptimalkan dan menyesuaikan produk yang dibuat dengan harga bahan baku, dan terakhir melakukan promosi secara rutin. Di sini ada strategi weakness and traits. Di sini dapat pertama, melakukan dan mengarahkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sistem yang baik dan teratur agar para karyawan merasa nyaman dan betah untuk bekerja. Lalu mengoptimalkan penggunaan bahan tanpa harus menaikkan harga produk ketika bahan baku naik. Dan terakhir, memasang papan nama di depan lokasi usaha dan melakukan promosi melalui media sosial. Selanjutnya di sini ada model bisnis kanvas. Lanjut, di sini ada aspek organisasi dan manajemen. Profil usaha, yang pertama itu identitas usaha. Nama donatsu atau donat kesukaan kamu, jenis usaha menjual makanan ringan berupa donat, jenis produk donat, dan alamat usaha terletak di Jalan Merak nomor 10, Kecamatan Padang Utara. Di sini ada identitas pemilik usaha, nama Salvi Ramadhani, alamat Jalan Murai Dalam nomor 10B, Kecamatan Padang Utara, nomor HP 081268716835, dan email bisa dilihat di sini serta nomor KTP. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi dari usaha donatsu ini terdiri dari 6 orang, yaitu pemilik, 2 orang juru masak atau pembuat donat, kasir, dan pelayan yang dapat sekaligus menjadi kurir. Di sini ada struktur organisasinya, bisa dilihat. Selanjutnya ada tugas pokok. Masing-masing orang dalam usaha ini memiliki tugas masing-masing, yaitu yang pertama pemilik mempunyai tugas membuat perencanaan dan strategi menjalankan usaha, mengecek ketersediaan dan membeli bahan untuk produksi jika diperlukan, memastikan bahwa usaha berjalan lancar, membangun kepercayaan antar staf, membuat aturan dan tata tertib dalam bekerja, lalu mengawasi kegiatan operasional, serta mengorganisasikan dan mengatur jalannya usaha. Selanjutnya ada kasir yang memiliki tugas, yang pertama menghitung dan menjumlahkan produk yang dibeli oleh konsumen, lalu menjaga dan menghitung uang dengan benar, kemudian melayani dengan baik ketika pelanggan ingin membayar, serta menerima pembayaran dari pelanggan dan menyerahkan hasil penjualan produk kepada pemilik. Selanjutnya di sini koki mempunyai tugas, yang pertama membuat atau memproduksi donat, menjaga kualitas bahan yang digunakan dalam proses produksi, menjamin kebersihan dan rasa, serta bertanggung jawab dalam melakukan tugas seperti pembuatan, menaruh topping, membuat adonan, dan sebagainya. Dan di sini juga ada
Pelayan yang mempunyai tugas yang pertama melayani pelanggan dengan baik dan ramah, kemudian melayani pelanggan yang memesan secara online melalui media sosial, lalu membersihkan meja atau menyiapkan box untuk pesanan pelanggan. Nah, yang terakhir ada kurir yang memiliki tugas yang pertama mengantarkan barang dengan baik kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah serta menerima pembayaran dari pelanggan setelah mengantarkan lalu memberikannya kepada kasir. Lalu di sini ada aspek produksi. Bisa dilihat di sini ada gambar produk dan logo produk. Selanjutnya kita pada proses produksi. Di sini ada gambaran proses produksi. Yang pertama itu campur tepung terigu, ragi instan, susu bubuk, dan gula pasir, dan telur, serta setelah dicampur, uleni hingga kalis. Selanjutnya, adonan diuleni lagi dalam mesin selama 15-20 menit. Sambil diuleni, donat ditambahkan air es cukupnya dan mentega. Di sini bisa dilihat prosedur pembuatannya. Lalu, setelah itu adonan difermentasi dengan cara didiamkan selama 30 menit di suhu ruang dan tutupi dengan plastik agar tidak kering. Nah, di sini kemudian pipihkan adonan dan lubangi tengahnya. Letakkan di loyang yang ditaburkan dengan tepung terigu. Lalu selanjutnya goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang. Angkat dan tiriskan. Setelah adonan dingin, celupkan bagian atas donat ke dalam aneka rasa yang telah dibuat seperti coklat, stroberi, matcha, dan aneka rasa lainnya. Lalu, berikan topping di atas donat seperti coklat mesis, oreo, kacang, dan topping lainnya. Dan tahap terakhir yaitu pengemasan. Cara mengemas donat sangat mudah. Donat yang telah dicelup ke dalam varian rasa dimasukkan ke dalam plastik kemasan yang sudah diberi logo. Kemudian jika menggunakan box, donat dapat disusun di dalam box. Selanjutnya di sini ada kapasitas produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk. Pengeluaran biaya produksi pada usaha ini yaitu sebagai berikut. Nah, dalam satu minggu, biaya bahan baku donat adalah 400.000, biaya kemasan dan pembuatannya adalah 380.000. Jadi jumlah biayanya hanya 780.000. Nah, setiap satu kali produksi selama seminggu dapat memproduksi 1.000 buah donat. Jadi perkiraan dari awal sampai akhir proses pembuatan menghabiskan biaya sebesar 780.000 dan kapasitas menghasilkan 1.000 donat dalam seminggu. Selanjutnya di sini ada peralatan dan bahan. Ada peralatan, bahan baku, serta bahan pembantu. Lalu di sini ada tanah dan bangunan. Ini ada layout usaha. Di sini pelanggan bisa langsung masuk dan menuju ke tempat makan atau tempat pemesanan di sini. Lalu di sini ada tempat produksi donat. Di sini ada kasir. Pelanggan yang telah memesan bisa langsung bayarnya ke kasir, serta di sini juga terdapat toilet. Selanjutnya ada aspek keuangan. Strategi yang pertama ada strategi sumber dana. Jadi usaha ini berasal dari modal sendiri, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Lalu di sini ada analisis biayanya. Biaya investasi. Total biaya investasi sebesar 907.000 rupiah. Untuk biaya operasional per bulan, di sini ada total biaya tetap. Biaya per bulannya ada 2.865.000, biaya per tahunnya adalah 34.380.000, biaya variabelnya, total biaya variabelnya adalah per bulannya 1.951.000, untuk per tahunnya 23.212.000. Lalu di sini ada analisis keuntungan. Untuk pendapatan di tahun pertama sebesar 144.816.000, di tahun kedua 159.297.600, di tahun ketiga 175.227.360, dan di sini ada biaya tetapnya 34.380.000 di tahun pertama dan sama untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Lalu untuk biaya variabelnya sebesar 23.212.000 dan ini juga sama untuk tahun pertama, tahun kedua, serta tahun ketiga. Nah, di sini ada keuntungan bersihnya. Di tahun pertama, keuntungan bersihnya 87.224.000, untuk tahun kedua 101.705.600, di tahun ketiga 117.635.360. Nah, di sini juga terdapat analisis BEP dan payback period-nya. Bisa dilihat di sini ada kolom investasi, laba bersih, biaya tetap, biaya variabel, serta harga. Hasil perhitungan BEP menunjukkan bahwa titik balik modal adalah 3.417.497. Ini berarti selama 1 bulan jika pendapatan yang diperoleh adalah 3.417.000, maka usaha mengalami pulang pokok atau tidak untung dan tidak rugi. Hasil perhitungan payback period adalah
0,12 bulan, yang berarti pengembalian investasi sebesar 907.000 membutuhkan waktu selama 0,12 bulan. Bisa dilihat di sini perhitungan analisis BEP dan payback period-nya. Nah, kita masuk ke penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Nah, usaha makanan ringan kini semakin banyak digemari. Salah satunya adalah donat. Berbagai kalangan usia menyukai donat karena teksturnya dan rasanya yang lezat serta cocok untuk dimakan dimanapun dan kapan saja. Oleh sebab itu, peluang usaha makanan ringan berupa donat ini dirasa cocok untuk memuaskan keinginan masyarakat yang menginginkan makanan ringan yang praktis, lezat, namun harga terjangkau. Oleh sebab itu, donat sudah dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mencoba donat lezat dengan harga terjangkau. Dampak dari berdirinya usaha ini adalah dengan adanya usaha ini, diharapkan masyarakat mampu menikmati dan merasa puas akan hadirnya usaha makanan ini. Dan jika usaha ini berkembang, maka dapat merekrut atau menarik lebih banyak sumber daya manusia yang dapat bekerja dan menghasilkan uang. Selain itu juga memulai usaha tidak harus memiliki modal yang besar. Modal kecil pun bisa memulai usaha. Tinggal bagaimana kita mampu mengelola uang tersebut sehingga dapat membuat usaha. Maju atau mundurnya suatu usaha itu hal biasa dalam berwirausaha. Jika ditekuni, maka usaha akan tetap berdiri dan semakin maju. Yang paling penting adalah yakin dan percaya terhadap bisnis yang telah didirikan ataupun yang telah dirancanakan ataupun yang telah didirikan. Selanjutnya ada saran. Jangan pernah ragu apalagi takut untuk memulai suatu usaha. Seorang entrepreneur sejati tak kenal menyerah, ia akan selalu memperbaiki setiap kesalahan yang ia lakukan dan berubah menjadi lebih baik. Untuk memulai suatu usaha, wirausaha harus terlebih dahulu mengerti dasar-dasar dari memulai suatu usaha. Contohnya, seorang wirausaha harus bisa melihat peluang usaha yang ada. Wirausaha bisa melihat peluang dari suatu usaha yang akan dimulai dengan menganalisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan traits. Selanjutnya, di sini ada quotes dari Walt Disney. Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.